Halo anak-anakku semuanya, siapkah kamu untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru Eri. Simak baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas materi pada mata pelajaran IPA tentang organ gerak hewan dan manusia, dan pada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok bacaan. Yuk kita mulai belajar. Hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan makhluk hidup. Mengapa demikian? Yuk kita lihat selanjutnya. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Betul sekali, ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bisa bernafas, 2. Berkembang biak, 3. Memerlukan makanan dan minuman, dan bergerak. Maka dari itu, hewan, tumbuhan, dan manusia dikatakan makhluk hidup karena mereka dapat bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, dan bergerak. Hewan dan manusia dapat bergerak sendiri. Namun, tumbuhan bergerak karena dibantu oleh hembusan angin. Nah, sekarang menurutmu mengapa hewan dan manusia dapat bergerak sendiri? Ya, betul sekali. Hewan dan manusia bisa bergerak karena mempunyai organ gerak. Kira-kira seperti apa ya organ gerak pada hewan dan manusia? Yuk kita lihat selanjutnya. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan terdapat tengkorak, tulang leher, humerus, ulma, radius, tulang kaki depan dan belakang, dan lain sebagainya. Dan organ gerak pada manusia juga sama, memiliki tengkorak, tulang leher, tulang dada, rahang bawah, dan lain sebagainya. Manusia dan hewan itu bisa bergerak karena adanya organ-organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak manusia dan hewan terbagi menjadi 2 macam, yaitu alat gerak pasif atau organ gerak pasif berupa tulang, dan alat gerak aktif atau organ gerak aktif yaitu berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut akan membentuk suatu sistem yang dikenal dengan sistem gerak. Sekarang, bukalah bukumu pada paket tema 1 pada halaman 3. Sudahkah kamu membuka buku paket tema 1 halaman 3? Di sana, kamu akan melihat bacaan dengan judul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Ya, betul sekali, ada 5 paragraf. Tiap paragraf tersebut memiliki ide pokok. Sekarang, silahkan dicatat pada buku catatan kalian ya. Ide pokok adalah dasar atau topik utama yang akan dibahas dalam suatu paragraf atau gagasan yang akan menjadi pokok pengembangan dalam sebuah paragraf. Sekarang, coba perhatikan contoh ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan organ gerak hewan dan manusia di bawah ini. Pada paragraf 1, ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok tersebut diambil dari kalimat utama pada paragraf 1. Dan kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kalimat pengembang yaitu kalimat yang menjadi pendukung atau penjelas dari ide pokok. Nah, tahukah kamu ide pokok memiliki nama lain? Apa sajakah itu? Iya, kita biasa menyebutnya juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, ataupun pikiran utama. Sekarang
Sekarang Bu Guru punya pertanyaan, coba dijawab ya. Apakah setiap kalimat utama bisa dijadikan ide pokok? Iya, tidak ya, karena kita bisa mengambil ide pokok di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Sekarang, jawablah pertanyaan yang ada di buku paket tema kalian pada halaman 4 dan 5. Buatlah di buku tugas kalian ya. Pada buku tugas, ingat pada bagian atas tulislah tugas 1, tema 1, halaman 4 dan 5, hari dan tanggal. Dan ingat tugasnya membuat tabel seperti yang ada di buku. Setelah selesai membuat tugas, silahkan foto dan kirim ke WA Bu Guru ya. Selamat mengerjakan! Sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan tugas kalian dengan baik ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan hubungi Bu Guru lewat WA ya. Terima kasih.